supaya jangan terlalu hancur dirusak oleh rejim Joko Widodo, ya kita saatnya harus bergerak. Ya, kalau kita takut ya ancaman-ancaman pasal karet itu di penjara, ya lebih baik kita mati aja lah. Ya, kalau kita takut kayak gini, lebih baik saya mati. Untuk apa hidup di negara yang seperti ini? Polisi dimanfaatkan oleh Ternak Mulyono, rezim Joko Widodo. Ijazahnya aja nggak pernah ditampilkan. Di Tipidum pun takut menampilkan, memegang ijazah. Terus ini apa negara ini? Lebih baik saya mati kalau daripada hidup di negara ini. Kan? Apakah hal ini membuat Anda gentar? Karena tidak main-main. Anda berpotensi menjadi tersangka. Nggak apa-apa. Nggak lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami dilakukan, ya apakah itu namanya perekayasaan atau apa, sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, habluminanas. Ya, kita yang lebih penting itu kejujurannya, habluminallah. Kita yang dengan yang di atas. Dan saya percaya penuh sebenarnya fakta-fakta itu atau bukti-bukti itu sebenarnya loud and clear ya. Hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir. Clear ya, Bung Roy Suryo, Bung Resmond Syarifar tak gentar sama sekali walaupun harus masuk bui. Karena ini sudah menjadi resikonya. Teman-teman semua, sangat disayangkan ya jika Bung Roy Suryo, Bung Resmond Syarifar, Dr. Tifa, dan lain-lain harus masuk bui hanya karena mengungkapkan sesuatu yang bisa jadi itu benar loh guys. Dengan adanya fakta, keganjilan di dalamnya, keanehan, pokoknya bejibun lah ya, banyak sekali. Nah itulah yang akhirnya membuat rakyat percaya dengan mereka. Dan juga kita melihat ya, seperti ada yang aneh juga dalam penegakan hukum. Ya kita bisa merasakan lah guys. Dan juga ada berita terbaru juga ya mengenai pejabat dari Jepang guys, yang dimana ternyata beliau juga menggunakan ijazah palsu. Dengan sukarela beliau mengatakan untuk mengundurkan diri, karena tentunya malu ya guys ya. Tapi beda dengan negara kita. Kenapa ya kalau di sini tuh masalah kecil mudah aja bisa dibuat ribet, sulit, dan lama. Apa karena nggak mau sadar diri atau bagaimana gitu loh. Tentu hal ini bisa menjadi tamparan untuk polemik ijazah palsu ini guys. Sebelumnya kita lihat dulu videonya. そのことにつきましてまずは、改めまして深くお詫びを申し上げたい、そのように思っております。本当に申し訳ございませんでした。自分の進退を決めさせていただいた後に改めまして市民の皆様のご判断を仰ぐために私は再度市長選挙の方に立候補したい、そのように考えております。 Keren, perlu diapresiasi. Beliau meminta maaf dan berani untuk mengundurkan diri. Tentunya berani mengakui kesalahannya ya guys. Sedikit kita baca beritanya. Wali kota itu sebuah kota resor pemandian air panas di Shizuoka, Jepang, mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkap bahwa ia diduga memasukkan latar belakang pendidikannya. Skandal ini mencuat setelah diketahui bahwa Tokubo tidak benar-benar lulus dari Universitas Toyo seperti yang selama ini ia klaim. Saya telah menimbulkan keresahan karena masalah pribadi saya sungguh menyesal, ujar Takobu dalam rapat kebijakan bersama para pejabat tinggi kota. Ngeri sekali ya. Ini keputusan yang sangat luar biasa sekali. Beliau menyadari kalau salah maka mengundurkan diri. Nah kita tahu ya polemik ijazah ini kan sudah berbulan-bulan berjilid-jilid dan rame banget dibicarakan. Tapi lucunya yang punya ijazah justru tidak mau mengeluarkan ataupun memperlihatkan agar bisa diuji. Padahal beliau adalah mantan presiden 2 periode. Luar biasa sekali ya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Analisa kita dan fakta-fakta itu, jadi inilah dibengkokkan ya narasinya bahwa tidak ada hukum. Ya, tetapi tentu saja kami tidak akan gentar ya kepada Jokowi. Tidak akan pernah gentar. Ya, nenek moyang kita para pahlawan dulu, jangankan di penjara, ya melawan senjata senapang api saja berani, hanya model bambu runcing, apalagi cuma ancaman di penjara. Lebih sibuk Polda Metro Jaya ini ya meneliti adanya kebencian, ujaran kebencian lah, berita bohong lah, apalagi penghasutan yang sangat mengada-ada itu. Memang itulah pihak termulut. Begitu mereka ya sporadis ya, secara sporadis saking paniknya ini, apalagi telah kita bongkar ya fakta-fakta yang justru disajikan sendiri oleh BIRTV ini. Ya, bagaimana Joko Widodo yang ditampilkan itu
ternyata terdaftar sebagai sarjana muda, nilainya juga nilai D untuk mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, dan matematik. Belum lagi tidak adanya skripsi di transkrip nilai, ya kan? Dan itu nggak bisa dibantah gitu loh. Dan kata Kompolnas, UGM datang katanya ke Barreskrim, tetapi datang dengan diam-diam, mungkin ya tidak terendus oleh wartawan, tiba-tiba datang katanya. Padahal pada saat kami ada di situ ya nggak ada pihak UGM. Ya, kalau benar kenapa sih ya harus diam-diam dan takut? Kenapa harus takut kalau UGM benar? Berarti kan nggak berani, kenapa? Ya karena salah. Nah ini pelajaran juga bahwa rejim Pak Prabowo Subianto ya, kalau ini dibiarkan maka ini akan merusak demokrasi. Harusnya ya biarkan demokrasi itu bertumbuh dengan adanya pertentangan, perdebatan, argumen, dan masyarakat akan dewasa. Siapa yang punya landasan ilmiah ya, berlandaskan fakta, siapa yang hanya bernarasi dengan ancaman-ancaman. Jadi menggunakan pasal-pasal karet itu untuk membungkam kita dengan ancaman penjara 12 tahun lah, ada 10 tahun lah, ada 6 tahun lah. Seolah-olah kita itu makhluk-makhluk pengecut ya, ketika dihadapkan dengan seperti itu. Ya enggak lah, ya. Memang ini udah bagian dari risiko, gitu. Bagian dari risiko, dan informasi yang kita ungkap, ya, bahkan kajian-kajian yang kita ungkap itu sudah menjadi pengetahuan umum di publik, gitu. Jadi nggak bisa kita tarik lagi, gitu. Ini udah pengetahuan di publik, ya. Kan banyak ini jutaan yang menginginkan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, karena selama ini ya tidak ada kecuali pengakuan-pengakuan ya. Ya bahkan di persidangan ketika memidana Gus Dur maupun Bambang Tri, ya tidak ada itu ijazah itu ditampilkan. Itulah hebatnya di Republik ini, ada seorang presiden dan mantan presiden yang tidak berani gitu menunjukkan ijazahnya. Kenapa? Ya kan logika sederhana. Ya berarti karena palsu. Kalau dibiarkan Joko Widodo seperti ini memanfaatkan farcok ya hanya untuk mencari pasal-pasal kebencian dan penghasutan tanpa masuk ke inti perkara, menunjukkan dan menguji ijazah Jokowi, maka ya penegakan hukum ini semakin parah dan polisi juga pasti kehilangan kepercayaannya. Silakan saja polisi lanjutkan ya. Kami tidak gentar ya, tidak gentar gitu ya, tidak akan gentar sedikit pun. Kalian berharap kami gentar, saya tidak gentar ya. Lakukan sesukamu ya, lakukan sesukamu sepanjang masih ada nafas di badan kalian. Sama-samanya kita nanti akan mati di kuburan, tidak membawa apapun. Tetapi bagi siapa yang mengejar kebenaran, pasti ada upahnya. Iya, lakukan aja di berbagai wilayah, setiap provinsi, ya. Itu saja. Ya. Pengakuan Pak Kasmujo saja sudah cukup itu untuk melakukan Joko Widodo di segala macam provinsi. Di semua kabupaten kalau bisa dilaporkan itu, untuk gerakan bersama rakyat menolak untuk ditipu oleh Joko Widodo, memanfaatkan Kasmujo untuk melancarkan penipuannya. Dan untungnya lah Pak Kasmujo memegang teguh kebenaran, akhirnya sadar, dan tahun 2005 beliau diberikan kekuatan untuk mengungkapkan kejujurannya. Kita harus apresiasi Pak Kasmujo ya. So, apakah ini kemudian dapat dikatakan bahwa ini penghasutan dan fitnah? Oke, berbicara konteks penghasutan, tentu harus kita lihat dulu unsur delik daripada perbuatan tindak pidana penghasutan tersebut. Oke. Yang pertama, apa yang dihasut dan siapa yang terhasut, kan gitu. Ya. Nah, kalau memang tuduhannya itu... Menurut Anda apa yang dihasut? Ya. Atau apa yang mungkin yang difitnah? Kalau muatan daripada penghasutan ini, yang pertama adanya provokasi. Sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tinggal nanti penyidik akan melihat apakah ada kegaduhan yang timbul setelah dilakukannya contohnya konferensi pers besar-besaran terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Ini menjadi problem serius gitu loh. Sekarang saya ingin tanyakan, Ya. Anda disebut memprovokasi publik, ada presscon, ada upload media yang kemudian sangat masif. Tanggapan Anda? Ya, ini lucu ya, karena sebenarnya kalau dikatakan menghasut, pasal itu juga sudah ada putusan MK, Mas. Oke. Putusan MK, jadi itu bukan delik formil lagi, tapi delik material. Dan jangan salah, delik materialnya harus ada korban yang merasa terhasut, dan kemudian itu menimbulkan gerakan. Jadi bukan dibalik, bukan kemudian adanya rekayasa demo di Malang, di Solo, di depan Polda, yang kemudian mereka malah menyerang saya. Nah itu kebalik pemahamannya. Harusnya demo itu orang-orang yang kemudian menyerang siapa yang merasa terhasut, kemudian menyerang apa yang saya hasut. Gitu. Jadi yang namanya dihasut itu juga pasti harus dipelajari lagi. Ini adalah statement ilmiah. Ya betul tadi kata Mas Fitra, ya bahwa yang dipresentasikan itu ada elektronik. Ya karena pasal yang dituduhkan di pasal 32, 35 itu adalah dokumen elektronik gitu. Tapi sebenarnya sekarang soal dokumen elektronik dan dokumen biasa itu santai aja. Biasa aja Mas Bibo. Kita sekarang kalau meriksa sidik jari, ini rumusnya daktiloskopi namanya ilmunya. Ya saya juga belajar di situ. Kan nggak mungkin lagi sekarang meriksanya pakai cara-cara kuno manual, ditempel dulu kemudian dilihat pelan-pelan. Sekarang udah masukkan aja ke komputer, itu analisa elektronik dan kemudian clean. Jadi sekarang adalah ini kemajuan zaman. Jadi artinya puslapor pun juga pasti harus menggunakan analisa-analisa yang berbasis elektronik untuk juga meyakinkan meskipun dokumen itu yang katanya analog. Lucu juga lagi ketika gelar perkara khusus kemarin, jangankan elektronik, apa kan mereka kan juga analog. Jangankan yang analog, yang elektroniknya aja nggak dimunculkan, apalagi yang analognya. Artinya Anda membantah bahwa analisa Anda ini tidak berdasar karena yang harusnya dilakukan secara analog Anda lakukan secara digital. Nggak apa-apa, itu juga semua juga sekarang melakukan juga secara digital. Sekarang kalau orang mau men-tracing sesuatu juga berapa yang digital ijazah itu pun harusnya di-scan dengan resolusi tinggi kemudian diteliti. Kalau tadi dikatakan harus dibiasakan, dengan foto pun kita juga bisa kok. Ada foto yang kemudian itu bisa menimbulkan misalnya thermalnya kayak apa, ya suhunya kayak apa. Ini zaman sudah abad ke-21. Jadi kamera yang saya gunakan kemarin untuk memotret skripsi itu bisa memotret kualitas kertas, namanya kertas kuno, kertas baru. Oke, saya ingin ke Ya. silakan Bung Baik. Vita. Terkait dengan data elektronik tadi dan analog tadi, ini harus dilihat juga sumber itu didapat dari mana. Oke. Sehingga ada pasal Junto 55 di situ serta. Jadi sumber yang mengupload ini juga harus dilakukan pendalaman terlebih kalau perlu. Setuju. Yang mengupload itu juga harus ditersangkakan. Setuju. Karena apa? Karena
tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Foto ijazah pertama kali. Iya, itu kan PSI Jadi namanya. ini yang harus dilihat, jangan juga istilahnya terputus di dalam Roy Suryo, Rismon dan lain-lainnya. Nah, tinggal lagi saya lihat juga kemarin si pengupload pertama itu Dian Sandi ya. Dian Sandi sudah diminta keterangan, sudah diperiksa. Nah, tentu kan harus lihat juga motivasinya apa. Apakah ada pengubahan data elektronik di dalam penguploadan ijazah tersebut? Apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi tersebut asli atau palsu? Di situ nanti akan kena pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE menyebarluaskan terkait dengan data elektronik, ada pengubahan juga di situ kan. Iya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya seolah-olah itu asli. Karena unsur pidana seperti bunyinya, dan ancaman pidana itu 9 tahun, bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu, ya, saya kira proses hukum ini kita hormati dan kita hargai karena negara kita adalah negara hukum, prestat, bukan negara kekuasaan. Saya ingin tanyakan Bung Gitra, karena tadi kan Anda menyebut sumber yang kemudian di-upload di Twitter, dan ini menjadi hal yang kemudian digunakan oleh Bung Roy Suryo. Tepat nggak metodenya? Yang pertama dari segi delik pidana ya kita harus melihat adanya mens rea. Ya, mens rea itu kesengajaan daripada pelaku sehingga menimbulkan contohnya tadi yang dibilangnya tadi kegaduhan, penghasutan, provokasi, pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Nah, ini harus dilihat oleh penyidik motif daripada para terlapor ini apakah memiliki motif jahat atau seperti apa itu nanti di mens rea akan diuji di dalam BAP tadi. Nah, tinggal nanti akan dijelaskan oleh terlapor dia dapatkan dari mana dokumen elektronik tersebut sehingga diuji dari error level analisis gitu loh. Karena data phishing itu tidak diperoleh. Saya ingin ke Prof Jamin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Prof Jamin, Anda melihat bahwa ketika orang pertama yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi ini di media sosial, mens rea-nya apa menurut Anda? Pertama kita harus periksa dulu ya tentunya orang tersebut oleh penyidik apakah motif daripada mengupload itu benar-benar berasal dari ijazah aslinya yang didapatnya dari institusi yang berwenang. Institusi yang berwenang ya tentu karena dulu ijazah itu tidak ada identifikasi, yang hanya ada fotokopi, yang pemilik asli lah yang pemegang itu. Dan pemilik asli juga diperiksa, pernah nggak dia menyerahkan dokumen itu kepada orang yang mengupload. Nah, itu harus diperiksa juga karena kalau dulu ijazah itu nggak ada aslinya, yang asli pemegangnya ya pemilik ijazahnya. Baik, Prof Jamin. Jadi tentu kita harus diperiksa terlebih dahulu. Ya, izin Prof Jamin bahwa peningkatan status penyidikan oleh Polda Metro Jaya ini tidak dibarengi dengan penetapan tersangka. Apakah ini hal yang lumrah atau seharusnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan tersangka? Dalam suatu proses penyidikan itu artinya mengumpulkan dua alat bukti, dengan dua alat bukti itu akan ditemukan tersangkanya. Jadi nggak benar kalau ditetapkan dulu tersangka baru dikumpulkan alat bukti. Harusnya dikumpulkan dulu alat buktinya, baru dengan alat bukti itu nanti ditemukan tersangkanya. Di hukum acara pidana itu begitu. Jadi tidak boleh menetapkan tersangka baru alat buktinya dimasukin. Saya sedikit mau menyampaikan ya terkait dengan ijazah yang dijadikan tadi dianggap palsu dan segala macam. Tapi di Polda ini kan tadi dikatakan terkait dengan pencemaran nama baik dan Pak Jokowi yang langsung yang melaporkan tersebut begitu. Itu sudah pas. Yang pertama. Yang kedua adalah sarana elektronik tadi Pak Suryo sudah menyatakan putusan MK kegaduhan secara elektronik bukan lagi sebagai dasar pidana. Jadi nggak bisa. Harusnya adalah kegaduhan yang benar-benar yang material, yang nyata di tengah masyarakat. Itu pun harus ada sebab akibat ya. Di mana kegaduhan itu apakah benar terjadi karena hasutan di media sosial, tapi bukan kegaduhan di media sosial. Yang ketiga, peningkatan penyidikan ini berarti pertama Polda menyatakan ada peristiwa pidananya yang pasti. Nah, dari peristiwa pidana itulah maka akan ditemukan minimum 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti itu cukup atau tidak? Nanti kalau sudah ada penetapan tersangka baru bisa diuji di pra-peradilan. Ya, apakah 2 alat bukti itu cukup nggak untuk menetapkan tersangkanya? Tapi sekali lagi terkait dengan 2 alat bukti itu jangan asal-asalan ya. Oh, itu harus benar-benar alat bukti yang sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap pelakunya tadi gitu. Baik, 2 alat bukti ini harus segera ditemukan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka. Kapan waktunya? Ini akan kita bahas, saudara. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, apakah kemudian keputusan dari Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status laporan Pak Jokowi ini ke penyidikan sudah tepat? Dan kalau memang sudah tepat, penetapan tersangkanya paling lama kapan? Oke, saya kira keputusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah tepat apabila sudah ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah, tepat, pasal tepat atau sudah tepat? Sudah tepat. Ya kan sudah tepat karena apa? Karena sesuai dengan pasal 184, kategori daripada alat bukti tadi yang pertama keterangan saksi, ya, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa. Jadi dari sesuai dengan pasal 184 saja dari keterangan saksi dan ahli ditambah surat sudah 3 bukti permulaan yang cukup saya kira. Nah, tinggal bagaimana Pak Roy Suryo beserta dengan Rismon dan kawan-kawan bisa membantah tuduhan yang katanya pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik, fitnah dan penghasutan tadi kan gitu. Nah, karena memang di dalam proses lidik Pak Roy maupun Rismon CS tidak bisa membantah secara hukum sehingga ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Iya kan? Nah, kalau memang di tahap lidik itu diklarifikasi, Rismon dan Bang Roy itu bisa mengklarifikasi secara jelas, detail dan disertai dengan bukti-bukti, tentu ini tidak naik sidik. Berarti kan sudah ada dugaan tindak pidana di sini. Seperti apa yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo gitu. Depannya kapan tersangka itu harus ditetapkan? Kalau berkaca pada aturan. Saya kira penyidik harus melengkapi berkas-berkas perkara ya, tentu memeriksa kembali para terlapor dan saksi-saksi. Ini kan saksinya ada 50. Saya kira dalam 1 minggu ini nggak akan siap. Dalam 1 minggu ini nggak akan siap? Iya, karena 50 saksi. Oke, artinya kalau ini masih terus berlanjut. Ya, kemungkinan bisa dalam 1 bulan ini. Oke,
gitu. Tapi bisa dalam 2 minggu. Tergantung penyidik ini mau kerja ekstra atau seperti apa. Apakah pemeriksaan itu di di maraton atau seperti apa, nanti kewenangan penyidik yang akan melakukan itu. Tapi yang pasti, apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini. Saya ingin tanyakan Bung Roy bahwa tugas Anda sekarang adalah dalam tanda kutip ya, membantah apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh penyidik, yaitu meningkatkan pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Anda siap memberikan bantahan-bantahan Sangat siap. Membantah itu juga termasuk mendukung polisi untuk mengurutkan sesuai dengan kronologi. Kalau kami, saya Dr. Ismon, kemudian akan ditersangkakan ya dengan pengubahan dokumen elektronik misalnya. Dia dokumen elektroniknya ini dapatnya dari mana? Misalnya, pengupload itulah si Dian Sandi itulah yang harusnya memang dia disidik pertama kali. Karena apa? Dialah yang pertama kali memotret, kemudian motretnya tidak proper sehingga membuat miring ya foto itu sehingga tidak proper, sehingga kan kalau disesuaikan dengan ijazah aslinya yang katanya analog itu tidak sama. Berarti dia udah pertama kali mengubah. Izin ada nggak di dalam pasal 32 atau 35 itu? Dia mendapatkan izin nggak? Kemudian dia yang mentransmisikan. Saya Dr. Ismon, coba cek apakah ada di sosial media kami. Saya mentransmisikan itu sama sekali nggak ada. Apalagi saya nggak punya sosial media. Ya, pertama tentu kalau kita mengacu kepada dokumen yang dianggap sebagai palsu, yang bukan berasal dari dokumen asli, tentu klasifikasi terkait dengan menyatakan palsu itu dari dokumen yang memang diupload oleh orang lain, bukan dari dokumen yang pernah disampaikan secara langsung oleh pemilik asli dokumen tersebut. Nah, kalau mengacu kepada itu, maka orang yang merasa keberatan dibilang palsu itu, sekali lagi saya katakan tadi, harusnya diperiksa yang pertama kali mengupload, dan orang yang mempunyai dokumen tersebut menyampaikan bahwasanya itu nggak benar, yang benar adalah dokumen aslinya ini. Itu juga harus diperiksa. Nah, setelah diperiksa, kalau nanti ternyata apa yang diupload itu memang benar-benar palsu, maka kasus ini close. Nah, ada lagi, karena memang benar-benar yang diupload itu adalah palsu. Nah, tinggal apakah berdampak nggak terkait dengan pernyataan Pak Suryo dan teman-teman ini kepada orang tersebut ya, Pak Jokowi, dengan isu meresahkan masyarakat. Nah, kalau ada unsur meresahkan masyarakat bisa dinyatakan sebagai pelaku pidana. Tapi kalau tidak ada meresahkan masyarakat tidak bisa. Mungkin ini terakhir Prof. Jamin, bahwa UGM juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ijazah ataupun Pak Jokowi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Berseberangan dengan pernyataan Bung Roy Suryo. Pasal-pasal yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi ini relevan tidak? Fitnah dan juga pencemaran nama baik tidak? Ya tentu kalau terkait dengan pencemaran melalui media sosial, sama-sama kita ketahui itu nggak mungkin bisa masuk. Yes. Yang ada terkait dengan pencemaran nama baik itu 310, 311 mungkin bisa. Ya. Oke, 310, 311 bisa ya? Ya, tapi kalau pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah MK sudah menyatakan itu bukan suatu perbuatan pencemaran, karena nggak bisa dinilai secara material kegaduhan seperti apa di media sosial. Baik, siap. Terima